Pemirsa, kawasan wisata Ancol kembali menjadi destinasi favorit anak sekolah dan keluarga untuk habiskan libur akhir tahun. Pengunjung memilih kawasan Ancol untuk berwisata sambil menonton pertunjukan satwa. Mulai dari anak-anak, orang tua hingga pelajar madati Samudra Ancol untuk berwisata melihat satwa-satwa. Beberapa orang tua sengaja memilih Samudra Ancol sebagai tempat destinasi edukasi bagi anaknya. Terdapat beberapa wahana baru serta diberlakukannya perpanjangan jam buka dan tutup dalam rangka menyambut lonjakan pengunjung di libur akhir tahun. Ini tuh pertama kali banget, kebetulan ini kan lagi study tour ya, seru banget, senang, apalagi kita tuh bisa belajar banyak hal gitu loh. Ya. Nonton apa aja nih Kak di sini? Tadi awal itu ada putri duyung, terus lumba-lumba, singa laut, banyak deh pokoknya. Iya, sama penguin juga. Soalnya ini sebagai sarana edukasi buat anak-anak ya, karena kan ada lumba-lumba, ada berang-berang. Kebetulan mereka belum pernah lihat itu, atraksi kayak gitu, seru aja sih. Pemirsa, 2 hari jelang malam pergantian tahun, wisatawan dari berbagai daerah masih memadati kawasan Asia Afrika. Kawasan ini selalu menjadi primadona wisatawan setiap kali masuki libur panjang. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah objek wisata di pusat kota Bandung terus dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya kawasan Braga dan juga Asia Afrika Kota Bandung. Jalan yang ikonik serta berlatar gedung heritage membuat para wisatawan bersuah foto di kawasan tersebut. Tak sedikit pula wisatawan yang memanfaatkan momen dengan menggunakan jasa street photographer. Kawasan ini selalu menjadi primadona wisatawan setiap kali momen libur panjang tiba. Diperkirakan pada sore hingga malam nanti, kawasan ini akan dipenuhi oleh para wisatawan dari luar maupun dalam kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Jelang pergantian tahun baru, Taman Wisata Candi Prambanan dipadati ribuan wisatawan. Wisatawan didominasi dari kalangan keluarga, pelajar, dan mahasiswa yang sedang mengisi liburan. Sejumlah wisatawan mengaku antusias menikmati keindahan candi bersejarah sambil bersuah foto mengabadikan momen bersama keluarga. Hingga saat ini terjadi lonjakan jumlah wisatawan hingga 3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada malam pergantian tahun baru nanti, pihak pengelola Candi Prambanan meniadakan pesta kembang api untuk menghormati korban bencana banjir Sumatera dan daerah lain. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, para wisatawan berburu kuliner legendaris di Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta. Salah satu yang menjadi favorit adalah jenang yuk Jumilah yang telah ada sejak tahun 1970-an. Lapak sederhana ini selalu dikerumuni pelanggan, menyajikan 9 varian jenang dengan warna bervariasi yang memikat mata pelanggan. Beberapa menu yang menjadi favorit yakni jenang sumsum, jenang lobe-lobe, perpaduan irisan nangka dan ubi, serta jenang candil ketan yang kaya akan rasa. Saat momen Natal dan Tahun Baru, dalam sehari jenang yuk Jumilah mampu menjual hingga 2.000 porsi atau meningkat 100% dibandingkan hari biasa. Kalau hari biasa kita patokannya di cup ya. Cup itu kita jual hari-hari biasa itu 500 sampai 700 cup. Kalau seperti ini ya, hampir berapa ya? Sekitar hampir 2.000 cup Mas ya. Ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore, Gali. Seperti apa situasi saat ini di Malioboro, Gali? Baik, terima kasih dan juga pemirsa. Sore hari ini saya melaporkan langsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ya, memang di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, Malioboro masih dan selalu favorit bagi para wisatawan dari berbagai daerah untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Barunya. Jika biasanya wisatawan ini berkunjung ke daerah Jogja, biasanya yang adanya di daerah Prambanan, misalkan
ataupun di daerah selatan di pantai, di Kabupaten Bantul ataupun di Gunung Kidul. Nah, mulai sore ini biasanya mereka wisatawan ini mulai berbondong-bondong untuk ke Malioboro, dan akan saya kabarkan secara langsung terkait situasi sore hari ini di kawasan Malioboro. Saya berada di pedestrian di sisi timur dari Malioboro ini. Banyak sekali wisatawan yang mulai berdatangan sore hari ini untuk menikmati sore di kota Jogja. Jadi hingga menjelang malam nanti wisatawan akan selalu dan akan mulai lebih ramai lagi hingga malam nanti. Dan bisa dilihat di layar pemirsa di depan saya ini adalah suasana bagaimana wisatawan ini sedang bersuah foto dengan background atau bertuliskan Jalan Malioboro, karena memang biasanya wisatawan ini belum dikatakan kunjung ke Jogja jika belum berfoto dengan latar tulisan Jalan Malioboro ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas memang masih cukup lengang, padat, ramai lancar gitu. Namun biasanya menjelang malam nanti akan semakin penuh dan semakin macet. Dan dari pemerintah ataupun dari swasta pun juga telah menyediakan kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pemerintah. Ada kurang lebih 9 kantong parkir yang disediakan. Di antaranya adalah di Malioboro Mall ini, di tempat saya berdiri, biasanya parkir di area basement. Kemudian juga ada di sisi selatan, ada di daerah kantor Bank Indonesia, ada juga di Beskalan, kemudian Taman Parkir Ngabean, ataupun juga di daerah Ketandang, dan masih banyak lagi yang disediakan pemerintah kantong-kantong parkir yang disediakan untuk para wisatawan. Dan memang menjelang momen Natal dan tahun baru ini, aparat kepolisian, lapisan aparat kepolisian terus berjaga untuk mengamankan atau membantu keamanan baik lalu lintas maupun wisatawan di momen libur Natal ini di sepanjang Jalan Malioboro ini. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Batu Secret Zoo, Jawa Timur Park 2, Kota Batu masih menjadi spot wisata favorit para pengunjung. Ratusan wisatawan libur Nataru telah memadati Batu Secret Zoo sejak loket dibuka pada pukul 9 pagi. Sejak awal libur sekolah hingga menjelang tahun baru, jumlah wisatawan yang berkunjung terus meningkat dan diprediksi akan berlanjut hingga awal tahun baru mendatang. Para pengunjung mengaku menjadikan Batu Secret Zoo sebagai tempat favorit liburan karena bisa mengajak anak-anak melihat langsung aneka satwa langka dari berbagai negara yang dikembangbiakan di sini, sekaligus menjadi alternatif rekreasi edukatif. Pemirsa, penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Merak, Banten mengalami peningkatan jumlah pergantian tahun baru 2026. Para penumpang memilih perjalanan pada siang hari untuk menghindari cuaca buruk. Arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung terpantau mengalami peningkatan. Jelang pergantian tahun baru 2026, kendaraan roda 4 mendominasi penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Para penumpang lebih memilih melakukan perjalanan pada siang hari untuk menghindari cuaca buruk yang kerap terjadi di sore hingga malam hari. Berdasarkan data PT ASDP Cabang Bakauheni, lonjakan pada arus libur Nataru mengalami kenaikan 10 hingga 11% dibanding hari biasa. Diprediksi puncak arus penumpang liburan Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 2 hingga 4 Januari 2026 mendatang. Untuk pejalan kaki dibandingkan tahun lalu, tahun ini mengalami peningkatan sebesar 11% sampai dengan hari ini dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Kemudian untuk kendaraan roda 4 ke atas atau seluruhnya mengalami juga peningkatan sebesar 5%. Tetapi peningkatan ini masih di dalam batas kemampuan pelayanan pelabuhan dan kapal SDP, sehingga dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini pelayanan penyeberangan kita masih berjalan lancar, landai, dan kondusif. Untuk mengantisipasi lonjakan arus penyeberangan, ASDP mengoperasikan 29 kapal dengan total 54 trip penyeberangan.
Pengguna jasa diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memanfaatkan tiket daring, serta mematuhi pengaturan operasional pelabuhan guna menghindari kepadatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana suasana terkini dari kawasan Pelabuhan Merak, Banten dengan rekan kami Iskandar Nasution di sana. Selamat sore, Iskandar. Bagaimana situasi di Pelabuhan Merak, Banten sore hari ini? Ya, selamat sore. Selamat sore pemirsa, saya kabarkan bahwasanya hari ini saya berada di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Sebelum pada siang hari tadi, Pelabuhan Merak sempat diguyur hujan deras, dan untuk saat ini angin kencang juga masih melanda pelabuhan ini dengan kecepatan hampir 20 knot dengan ketinggian gelombang mencapai 1,5 meter. Namun demikian, Pelabuhan Merak tetap beroperasi dengan menyeberangkan 177 trip kapal menuju Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Untuk kendaraan roda 4 masih mendominasi perjalanan mudik tahun ini, yakni yang mencapai 4.421 unit kendaraan. Dan untuk kendaraan roda 2 ada sebanyak 941 kendaraan, dan untuk kendaraan bus sebanyak 3.098 unit kendaraan. Dan untuk kendaraan truk sendiri, hari ini tidak ada kemacetan karena dibukanya dermaga reguler di Pelabuhan Merak, dan total kendaraan yang sudah melintas untuk kendaraan truk mencapai 1.997 unit kendaraan. Total seluruh kendaraan yang sudah melintas dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung sebanyak 7.737 unit kendaraan. Demikian. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Distribusi bantuan terus diberikan pada korban bencana di Aceh dan Sumatera meski harus melalui perjuangan panjang. Usai jeda, kami segera kembali.